Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi, eh, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membagikan sebuah tutorial atau cara penginstalan Linux Debian versi 12 menggunakan aplikasi VirtualBox. Yang pertama sekali mungkin yang teman-teman sekalian perlukan untuk proses instalasi ini adalah di sini teman-teman harus pertama kali memiliki yang namanya aplikasi Oracle VirtualBox. Saya sarankan untuk versinya untuk versi yang lebih update atau versi terbaru agar memudahkan dalam proses penginstalan nanti. Oke, untuk yang apa bahan-bahan yang kedua itu yang harus teman-teman perlukan adalah file ISO dari Debian tersebut. Di sini saya memakai file Debian versi 12.10.0 yang versi 64 bit dengan file size filenya atau besar ukuran filenya itu sekitar 4 giga. Baik, kita masuk pada langkah yang pertama untuk proses penginstalan Debian versi 12, yaitu di sini saya akan menginstal yang namanya Linux versi GUI atau Graphical User Interface. Langkah pertama kita buka dulu aplikasi Oracle VirtualBox. Sebelumnya di sini saya sudah menginstal aplikasi VirtualBox di PC saya. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman mengklik yang adanya eh, ini membuat file baru atau sebuah project baru. Untuk namanya di sini saya memberikan nama yaitu eh, GUI Rival dengan nama saya sendiri. Langkah lalu kita pilih file ISO-nya. Untuk file ISO kalau teman-teman belum ada bisa di-download terlebih dahulu. Untuk di sini kita browse saja file ISO yang sudah saya punya tadi. Kita pilih yang Debian versi 12 tadi. Lalu kita open. Untuk tipenya di sini kita menggunakan yang Linux dan subtipenya Debian. Untuk versi bitnya saya sarankan ya versi 64 bit karena ini sudah versi lebih softwarenya lebih stabil dan mudah untuk dioperasikan. eh di sini dekat pilihan ini jangan lupa kita checklist lewati instalasi tak terdampingi. Instalasi tidak terdampingi ini agar tidak meminta seperti keyword atau kata-kata apa namanya seperti serial key pada proses instalasi nanti. Kita lanjutkan, kita klik tombol selesai. Sebelum kita mulai penginstalan, jangan lupa kita atur dulu pada pengaturannya. Di sini saya ingin mengatur pada pengaturan jaringan. Untuk jaringan kita pilih adaptor 1. Adaptor 1 ini jangan lupa memakai jaringan internal. Kenapa memakai jaringan internal? Jaringan internal ini tentu akan menginstal di dalam file ISO tersebut. Dia otomatis tidak akan meminta jaringan-jaringan lain atau konfigurasi lain tentang isi dari komputer kita. Jadi dia hanya menginstal pada proses ISO-nya saja. Oke, kita klik OK. Hmm, untuk prosesnya bisa kita langsung mulaikan. Kita tunggu VirtualBox yang berjalan. Dia sedang membaca file ISO yang kita masukkan tadi. Oke, sudah berjalan.
Kita besarkan. Untuk melakukan pembesarannya kita pilih yang ditilik, pilih layar ini, pilih ukurannya 200 agar bisa dilihat. Oke, karena kita ingin menginstal yang versi GUI, Graphical User Interface, di sini kan ada beberapa pilihan yang bisa kita install. Jika kita ingin menginstal tentang GUI, maka kita memilih yang pertama. Kalau yang kedua ini yaitu versi CLI. Versi CLI atau disebut juga dengan Command Line Interface, yaitu hanya berbasis ini saja, command prompt, tidak menampilkan tampilan aplikasi. Kita klik graphical install, kita enter. Oke, dia akan otomatis berjalan. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, oke. Di sini kita akan ditampilkan ke beberapa pilihan pilihan eh, tentang bahasa. Untuk mempermudah penginstalasi, kita pilih bahasa manual atau bahasa sistem saja, yaitu pada komputer umumnya menggunakan bahasa English. Pada sistem menggunakan English. Kita klik continue. Pada select your location ini dia akan meminta tentang lokasi kita. Kalau tergantung di mana kita berada. Misalkan di sini saya berada di Indonesia. Kalau tidak ada pilihan Indonesia, kita pilih pada bagian other. Other ini kita klik 2 kali. Kita cari di mana Indonesia. Indonesia kan otomatis pada benua Asia. Kita klik Asia 2 kali. Oke. Di sini kita udah ditampilkan pada pilihan Indonesia. Lalu jangan lupa kita klik continue. Ah, pada versi konfigurasi lokalnya kita ambil yang IEN underscore US dot UTV eh, 8. Ini adalah versi tentang versi umum atau versi yang biasa dipakai oleh orang-orang. Kita pilih yang versi ini saja, jangan lupa kita klik continue. Untuk konfigurasi keyboard, pada komputer pada umumnya, pada Windows atau Debian, ini rata-rata memakai American English agar sesuai dengan eh, konfigurasi keyboard atau tata letak keyboard seperti biasanya. Dengan HP Anda pun mungkin memakai konfigurasi ini juga. Kita klik continue. Oke, tunggu proses berinstalasi. Di sini tentu dia akan menjalankan sesuai dengan proses yang kita pilih-pilih tadi. A few minutes later. Baik, setelah proses penginstalasinya berjalan, kita akan ditampilkan pada proses pilihan ini. Dia menyuruh kita tentang network konfigurasi di konfigurasi network. Untuk pada bagian ini kita klik continue saja. Untuk di sini karena kita tidak ingin menggunakan hostname atau menggunakan konfigurasi DHCP lagi, kita pilih aja yang bagian do not configure the network as this time. Jadi kita tidak menggunakan jaringan atau mengkonfigurasi lagi, karena di sini kita hanya mendemokan atau memproses instalasi sampai selesai. Kita pilih do not konfigurasi saja. Kita klik continue. Oke, pada bagian ini kita akan diminta untuk mengkonfigurasikan nama dari jaringan atau network kita. Untuk di sini kita boleh pilih namanya bebas saja untuk hostname ini. Kalau saya di sini saya kasih nama saya sendiri, saya kasih rival saja. Lalu di pilihan ini kita klik continue. Nah, untuk set user dan password dari dari konfigurasi jaringan tadi, kita sesuaikan aja dengan password yang manualnya atau default. Yang di sini dia meminta passwordnya yaitu root. Kita ketik root, bisa teman-teman lihat sekalian. Root. Oke, di sini sudah kita pilih root. Kita klik continue saja. Nah, setelah kita atur konfigurasi jaringan tadi, kita disuguhkan pada pilihan setup user dan password. Yaitu pada bagian full name atau deny user.
Full name the new user ini adalah nama kita sebagai pengguna. Kita ketikkan nama full name atau nama panjang kita saja. Misalnya nama saya Muhammad Rival, kita ketikkan saja. Kita klik continue. Di sini dia akan meminta username dari akun kita. Misalnya proses instalasi kita ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, kita kan pas penghidupan eh, sistem operasinya ntar kan kita diminta konfigurasi password. Jadi ini adalah nama akun dari kita nanti. Untuk nama akun saya beri nama panggilan saya saja. Saya beri nama Rival. Kita klik continue. Di sini kita akan dimintai konfigurasi password. Konfigurasi password ini adalah eh, password kita pas ingin menghidupkan sistem Debian atau tampilan grafik interface kita nanti. Kita agar mungkin saya di sini akan membuat password 123 saja agar mudah diingat. Untuk teman-teman sekalian, passwordnya boleh terserah apa yang teman-teman ingat mungkin yang tidak mudah lupa. Kita klik continue. Untuk konfigurasi clock atau waktu daerah, di sini kan saya berada di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah otomatis kita memakai waktu Indonesia Barat atau Western. Untuk Western kita udah otomatis dipilih Western, kan pilihannya ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, karena saya berada di Sumatera Barat, kita pilih Western atau Sumatera. Kita konfigurasi untuk jamnya. Tunggu saja untuk proses di sini mungkin dia akan melakukan proses partisi disk. Untuk partisi disk ini, di sini kan ada beberapa pilihan. Ada guide use enter disk, use enter disk and setup LVM, guide enter disk setup encryption, dan manual. Eh, untuk agar prosesnya lebih mudah dan lebih mudah dimengerti mungkin kita pilih yang guide use enter disk. Nah, dia akan langsung partisinya kita akan ditampilkan partisi yang kita pilih pada VirtualBox kita tadi. Sebelumnya mohon maaf masih belum saya jelaskan. Di sini saya tadi memakai 20 sekitar 20 giga untuk hard disknya. Pada yang pertama tadi atau konfigurasi VirtualBox-nya tadi. Di sini saya memakai memori dasar yaitu yang ini teman-teman sekalian. Ini 20 giga. Oh, memori dasar ya. Memori dasar. Memori dasarnya tadi kita konfigurasi saja. Kita lanjut, kita continue. Untuk partisi disknya di sini kita pilih yang Alphys in one partisi. Eh, karena kita sebagai pengguna baru dari Debian, sebaiknya kita menggunakan yang rekomendasi dari eh, Debian saja. Kita menggunakan yang new user yang al file dalam satu partisi. Kalau ini kan yang udah pengguna lama atau bisa mengkonfigurasi yang lain, mungkin bisa ada home partisi, home, ada var, ada temporal partisi dan lain-lain. Kita pilih yang always in one partisi saja. Di sini dia akan melakukan partisi. Di sini sudah bisa-bisa teman lihat. Ini adalah dia menggunakan 20 giga untuk partisinya. Otomatis partisi C dan D-nya itu dia tergabung. Itu partisi primary atau partisi umum yang digunakan pada Debian nanti. Kita klik continue yang bagian finish. Untuk bagian partisi disknya kita pilih yes kan saja. Kita setuju dengan partisi disk yang telah kita pilih tadi. Kita klik continue. Otomatis akan berjalan.
Ini adalah kita tunggu aja proses penginstalan sistem dari Debian ini. A few minutes later. Baik, berikutnya di sini sistem akan menanyakan tentang pengiriman statistik sistem ke komunitas Debian 12. Jika Anda mengizinkan, jadi pilihlah dengan tepat. Di sini saya memilih no saja. Kita pilih no untuk konfigurasinya. Lalu kita klik continue. Eh, lalu untuk sekarang eh, untuk pack manajernya atau tentang pengiriman statistik sistem ke komunitas, kita pilih no. Baik, pada bagian konfigurasi popularity contest, sistem akan mengirimkan data anonim tentang paket yang paling sering digunakan, bukan data pribadi. Jika kamu ikut serta, maka sistem akan mengirimkan data statistik setiap minggu secara otomatis ke HTTPS Popcorn Debian DRJ. Kamu bisa mengubah pilihan ini nanti dengan perintah dpkg rekonfigurasi popularity contest di terminal. Pilih saja no. Jadi kita pilih di sini no, maka dia akan melanjutkan proses instalasi. Ah, tepat di sini sistem Linux sistem Debian sudah menampilkan software selection-nya. Sistem Linux hanya terbatas pada antarmuka base perintah. Tetapi sekarang lingkungan desktop menyediakan antarmuka juga GUI atau graphic user interface untuk Linux. Sekarang pilih Debian Desktop Environment. Di sini saya memilih lingkungan Genome yang lebih compatible. Jadi pilihan ini sudah benar. Kita klik continue. Otomatis proses instalasi akan berjalan. Kita tunggu saja proses instalasi. A few minutes later. Oke, setelah proses instalasi berjalan, dia akan otomatis menginstal semua proses. Untuk di sini dia akan meminta kita sebuah pilihan tentang grup. Grup atau disebut juga dengan Grand Unified Bootloader adalah komponen penting dalam proses boot sistem operasi berbasis Linux. Jadi mintalah perintah instalasinya untuk pilih yes. Jadi di sini kita pilih yes kan saja. Lalu kita klik continue. Pada bagian install the group bootloader selanjutnya kita akan disuguhkan pada sebuah pilihan yang namanya dev SDA atau virtual hard disknya. Di sini kita pilih yang di bawah untuk bisa kita langsung install. Kita klik continue. Kita tunggu saja prosesnya. Di sini kita sudah hampir selesai karena semua proses sudah hampir kita jalankan. Hampir lakukan finish installation. Kita tunggu saja proses runningnya. A few minutes later. Baik, sini proses instalasinya sudah komplit. Jadi kita disuruh untuk memilih continue untuk mereboot sistem atau melakukan eh, apa namanya ini restart. Jadi kita pilih continue. Kita tunggu proses. Dia akan mulai berjalan. Dia akan otomatis menginstal ulang pada ini. Menginstal ulang. Bukan apa namanya? Merestart sistem. Oke, proses berjalan lancar, semuanya oke, aman. Kita tunggu saja untuk proses instalasinya.
tunggu. Ini merupakan tampilan awal setelah sistem versi Debian yang sudah kita install. Nah, di sini jika semua proses yang telah kita jalankan semua seperti tutorial tadi berhasil, kita otomatis akan masuk pada akun user yang telah kita buat tadi. Tadi kan saya mengisi nama akun usernya dengan nama saya sendiri, Muhammad Rifal. Kita klik, lalu kita diminta untuk masukkan password yang telah kita buat tadi. Tadi kan saya membuat password 123, kita masukkan 123, eh, kita enter. Sabar, mungkin lagi berjalan. Nah, ya kita tunggu prosesnya. Ah, ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari GUI atau Graphic User Interface yang telah kita install. Jika sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal eh, GUI atau Debian kita. Kita bisa eh, ada beberapa menu pilihan di sini. Nah, kita bisa eh, untuk proses selanjutnya kita disuruh untuk memilih bahasa. Tadi kan kita sudah pilih bahasa otomatis. Itu bahasa English, bahasa sistem, kita pilih nextkan saja. Untuk keyboard, kita umumnya kan komputer atau laptop atau PC menggunakan keyboard English atau US versi internasional, kita nextkan saja. Untuk lokasi kan sudah kita pilih tadi, kita next. Oh, setelah proses komplit, kita pilih Start using Debian GNU atau Linux. Oke, ini adalah tampilan home atau interface yang sudah kita punya setelah melakukan instalasi. Mungkin sekian video tutorial cara penginstalan GUI atau Graphic User Interface berbasis Debian versi 12 dari saya. Jika ada kesalahan, jika ada kesalahan dalam proses atau tidak memahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.